Masak santan labu siam dicampur telur ternyata enak. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Insya Allah sehat dan hari ini menyenangkan ya. Oke, langsung aja ini untuk bumbu-bumbunya. Kalian juga udah pada hafal dan kalian juga udah pada suhu banget kalau soal masak santan atau gulai. Tapi di sini sambil aku ngulik si bumbunya, di sini ada Melvina tuh ngerecokin aku dan dia minta digendong. Ya udah aku gendong sebentar. Oke, ini untuk wajan beauty aku udah masuk aja ke atas kompor ya teman-teman. Dan ternyata di sini aku tuh lupa sama bawang merahnya. Setelah itu kak aku teman-teman sekarang ini super banget pelupa banget. Aku tuh juga nggak tahu kenapa. Yang penting nggak lupa bahwa suami itu gajian tanggal berapa aja. Ya nggak nih ibu-ibu, setuju kan? Oke deh, tadi untuk bawangnya udah agak harum dan juga kuning-kuning gold gitu. Dan sekarang itu aku tadi campur sama bumbunya dan ini masuk aja nih labunya. Dan labunya aku potong seperti ini aja teman-teman. Sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Mau dipotongnya tuh seperti apa gitu ya. Dan oke, ini aku langsung aja tambahin beberapa mili air untuk menjadi kuahnya. Coba deh lihat kuahnya itu kental banget teman-teman. Aku tuh suka banget sama kuah yang kental-kental gitu. Jangan lupa untuk masukin juga tadi ada Royco atau penyedap. Nah, setelah mendidih untuk airnya di sini aku masukin aja untuk telurnya. Di sini aku pakai 2 telur aja dan aku diamkan. Aku nggak hancurin teman-teman supaya kayak bulat gitu loh atau berbentuk seperti ini. Jadi aku nggak hancurin ya. Dan di step terakhirnya apa ya? Santannya. Aku tuh sengaja masukin santan untuk yang terakhir supaya nanti santannya itu nggak pecah teman-teman. Setelah semuanya matang, aku tambahin untuk santannya dan cuma dimasak sebentar aja. Halo, taram ini sudah jadi teman-teman. Ayo ambil nasi kalian, kita makan sama-sama. Buat kalian yang lagi malas makan, cus sini aku temenin supaya kalian bisa berasa ada temennya. Apalagi buat kalian yang menyendiri makannya, yuk samaan makannya sama aku. Jangan lupa ditaburin bawang goreng di atasnya. Terlihat enak sekali dan di sini aku udah lapar banget teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau makan di teras teman-teman. Di sini juga ada tetangga aku yang nemenin makan. Jadinya aku agak noleh-noleh gitu sambil berbicara gitu ya teman-teman, maklumi aja. Karena sesungguhnya juga tadi tetangga aku yang nemenin di dalam dapur gitu. Ya biasalah ya kalau sama tetangga tuh saling curhat-curhat lah masalah hidup, masalah keuangan dan segala macamnya, sharing-sharing gitu teman-teman. Nah, nih kan diajak aku bercanda sambil aku tuh udah lapar gitu katanya. Karena ini aku tuh makan sambil ambil video. Jadi tetangga aku duluan makan gitu ya, resiko ya, namanya juga ini kerjaan. Ya jadi harus dinikmati gitu ya teman-teman. Oke deh, kembali ke video. Jadi ini aku mau review untuk rasanya tuh enak banget teman-teman. Ya siapa lagi yang memujikan kalau kita nggak puji diri sendiri, betul nggak nih? Tapi beneran deh ini tuh enak teman-teman. Dan tumben juga sih teman-teman aku tuh pakein kemiri. Biasanya aku tuh nggak pakein kemiri, kayak biasa-biasa aja gitu. Dan juga tadi aku tuh pakein ketumbar. Nah untuk daun jeruk sama serehnya aku tuh lupa ngambil dan juga ini tuh udah agak siang gitu. Jadinya aku tuh malas ya udah pakai seadanya aja. Tapi ini tuh nggak kalah enaknya gitu. Apalagi ditambah ada kerupuknya yang bikin kriuk-kriuk. Nah siapa nih di antara teman-teman makan nggak pakai kerupuk tuh rasanya tuh nggak afdol, terus rasa ada yang kurang gitu. Oke teman-teman, gara-gara nih ya aku tuh nggak enak sama tetangga aku, jadi nanti aku habisin nasi aku di belakang layar biar supaya aku itu bisa menikmati sama tetangga. Kan nggak enak ya kalau aku sambil video terus tetangga aku di samping diem aja. Oke gitu, lanjut teman-teman. Sekarang ini aku mau beberes. Jadi di sini aku dibantu sama suami aku beberes di pagi hari ini teman-teman. Dan hari ini cuacanya mendung sekali. Tapi tidak menyuruti semangat aku untuk beberes rumah. Nah di sini juga ada suami aku yang lagi numpuk-numpukin itu sampah dari daun jambu. Lanjut kemudian ini dia rapiin sandal dan ini suami aku bagian beberes di luar dan aku tentunya di bagian dalamnya. Ini namanya kerja tim ya teman-teman. Ada yang beberes di luar, ada yang beberes di dalam supaya cepat kelar untuk beberesnya. Nah lanjut, setiap harinya itu aku biasanya dimulai dari beberes kamar. Kalian jangan salfok sama sarung bantal yang Senin Kamis. Maksudnya itu adalah tidak sama dengan spraynya ya teman-teman. Terkadang aku lebih banyak atau lebih sering nyuci untuk sarung bantal guling ketimbang dari spray. Misalnya kalau spray 1 minggu sekali, kalau untuk sarung guling 2 minggu sekali.
2 kali dalam seminggu gitu. Nah teman-teman nih gimana? Kalau kalian mulai beberesnya dari mana dulu nih? Atau kalian biasanya buat sarapan dulu baru beberes? Nah kalau aku sih ya kadang-kadang sih, kadang buat sarapan dulu, kadang beberes dulu. Entah kenapa kalau kamar itu belum beres, aku tuh belum tenang gitu teman-teman. Nah jangan lupa untuk spraynya kita rapikan supaya benar-benar rapi, nggak ada kusut-kusut lagi. Tapi ya nggak berlaku banget buat yang punya anak kecil. Ini sekarang lagi diberesin, nanti udah pada tidur-tiduran, lari-larian di atas kasur. Bikin spraynya jadi kusut seperti muka emaknya yang kusut tiap hari kalau nggak ada uang. Gimana nih bunda-bunda, bener nggak? Para emak-emak kalau lihat uang tuh mukanya tuh super sumringah, tapi kalau nggak ada uang mukanya tuh kusut banget, bener nggak nih bun? Oke lanjut, setelah spraynya rapi ini kita bakalan kubes-kubes bahasa aku atau kibas-kibas pakai sapu seperti ini. Nah langsung aja kita susun-susun untuk bantalnya. Nah di sini aku tuh berdua tidur sama adik Melvino, jadi bantalnya cuma 4. Sebenarnya bantalnya banyak, cuma ada di kamar sebelah. Jadi biasanya aku tuh up video kalau aku lagi bebersih di kamarku aja. Kamar anak-anak juga tetap kubersihkan, cuma nggak aku video gitu ya teman-teman. Nah di sini juga aku lipat-lipat untuk selimut supaya lebih rapi gitu. Nah kalau udah bersih ini aku mau buka juga untuk gordennya. Kemudian kita akan buka jendelanya supaya angin udara segar tuh masuk. Biasanya aku tuh buka pas subuh gitu sih teman-teman, tapi kayaknya kayak kalau sekarang kan musim dingin gitu ya. Jadi kasihan aja kalau ada Melvino kalau aku buka jendelanya pagi-pagi, nanti takutnya dia kedinginan pas waktu dia masih tidur gitu. Nah nggak ada ceritanya kalau emak punya anak kecil, nggak mungkin nggak bakalan dirempongin. Nah ini pagi-pagi ada Melvino minta digendong. Aku juga nggak tahu dia kenapa udah 3 hari 3 malam dia itu minta gendong terus-terus ya nih. Dia itu juga ngajakin begadang semalaman, gimana nggak lemes besti coba. Tapi ya namanya menjadi seorang ibu harus tetap kuat, harus tetap semangat ya. Kalau nggak semangat dan kuat, semua jadi bakalan amburadul atau semua nggak bakalan keurus. Oke, di sini aku gendong aja sambil aku bakalan beberes. Tapi ini cuma tinggal nyapu aja sih teman-teman. Tapi sesekali yang namanya mak nggak bisa kehabisan ide. Kadang dikasih apa gitu supaya anaknya itu duduk manis. Tapi ya gitu, itu nggak berlaku lama. Itu berlaku hanya cuma sebentar saja karena memang anak lagi bener-bener rewel. Ya kalau nggak rewel seperti biasa duduk manis anteng, semisalnya kayak makan jajanan atau lagi nonton HP gitu kan. Tapi ini masih super pagi, kakaknya tuh kakak Farah udah siap-siap mau sekolah dan papahnya lagi masang gas teman-teman di dapur. Udah beberapa hari ini gas aku tuh bocor, kayaknya minta disalin pipanya gitu deh, tapi karena belum gajian jadi kita belum pergi beli untuk pipanya gitu. Mau nunggu gajian Facebook kayaknya masih lama deh, ya udah kita nunggu gajian suami aja baru kita pergi beli. By the way ini untuk di bagian kamarku udah selesai aja, tinggal aku ini kibasin dulu untuk lapnya. Aku biasanya taruh keset di depan pintu kamar atau di dalamnya supaya nanti kalau mau tidur itu bisa kita lap-lap dulu untuk kaki supaya nggak kotor. Nah ini udah selesai, tinggal aku sapu-sapu di luar aja nih teman-teman. Tetap sambil nyapu ini aku sambil gendong, dan ini nanti aku bakalan ambilin untuk gendongannya. Karena kalau digendong seperti ini sambil nyapu nanti takutnya salah urat makin melebar kemana-mana ya kan. Jadi nantinya kalau emak sakit gimana, semua bakalan hancur. Hancurnya bukan karena bom ya teman-teman, karena memang kalau namanya ibu-ibu itu sakit, anak nggak keurus, suami juga nggak keurus. Jadi ya buat para ibu di dunia ini harus benar-benar jaga kesehatan gitu ya. Oke deh, segitu dulu untuk video beberes aku kali ini. Assalamualaikum, bye.